Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi GKE Banjarbaru. Dalam renungan saat ini saya mengambil tema hati-hati terpikat dengan dosa yang didasarkan pada kitab 2 Samuel pasal 11 ayat pertama sampai 27. Dan saat ini saya akan membaca bagi kita ayat 2 sampai 4a yang berbunyi demikian. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Saudara-saudari yang terkasih, Dionaya muscipula atau yang biasa disebut perangkap lalat Venus adalah sebuah tanaman karnivora yang bisa menangkap mangsanya, baik serangga ataupun juga laba-laba, dengan struktur jebakan yang terbentuk dari belahan daun tanaman tersebut. Prosesnya terjadi ketika serangga yang terpikat dengan baunya hinggap di belahan daun tersebut. Saat serangga itu terlena dengan kenikmatan dari bau atau aroma daun itu akan mengatup secara tiba-tiba dan menjepitnya. Proses kerja tanaman ini mengingatkan kita akan cara kerja dosa yang tampak memikat namun menjerat dan menghancurkan hidup manusia. Raja Daud juga tidak kebal menghadapi jerat dosa. Kejatuhan Raja Daud ke dalam dosa terjadi pada saat ia merasa yakin akan menang dalam peperangan melawan Bani Amon. Saat itu ia memilih untuk tinggal di lingkungan istana yang nyaman dan ia menyuruh Yoab maju berperang. Celakanya, dalam kenyamanan inilah Daud melakukan dua dosa besar secara berentetan. Yang pertama, ia berzinah dengan Batsheba, istri Uria. Raja Daud terpikat pada saat ia berada di atas sotoh istana dan melihat Batsheba sedang mandi. Meski tahu bahwa Batsheba telah memiliki suami, Raja Daud tetap menghampirinya, dan pada akhirnya Batsheba mengandung. Yang kedua, demi menutupi skandal itu, Raja Daud nekat menyusun skenario untuk membunuh Uria dengan cara menempatkannya di barisan terdepan dalam pertempuran paling hebat melawan Bani Amon. Dua dosa yang dilakukan oleh Raja Daud ini sungguh menyedihkan, mengingat bahwa sebelumnya ia selalu berusaha hidup benar di hadapan Allah. Namun, dosa bisa saja menjerat siapa saja, termasuk orang seperti Raja Daud. Sepanjang pasal 11 dalam 2 Samuel ini, nama Tuhan baru muncul di ayat terakhir. Hal ini menunjukkan kemerosotan rohani Raja Daud yang tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Kejatuhan Raja Daud ke dalam dosa perzinahan dan pembunuhan mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap godaan dosa. Kejatuhan banyak orang Kristen ke dalam dosa biasanya dimulai dengan kondisi rohani yang secara perlahan semakin menjauh dari Tuhan. Kondisi rohani seperti itu membuat daya pikat dosa yang menarik itu terasa kian menggiurkan. Tanpa sadar kita bisa terperangkap dan akhirnya dosa menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, janganlah beri kesempatan kepada dosa untuk memikat kita. Namun hendaklah Allah sendiri yang kita izinkan memikat hati kita. Dengan senantiasa kita hidup dekat dengan Tuhan, takut akan Dia,
dan memberi diri kita untuk Roh Kudus tinggal dan berkarya di dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan Engkau materaikan di dalam loh hati kami, dan kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami, agar kami tidak terpikat dengan dosa, melainkan terpikat dengan cinta kasih kebaikan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami senantiasa bersyukur, kami senantiasa hidup kudus dan benar serta memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.